Nah, ini kayaknya pernah aku bahas juga ya. Jadi ada ruang kosong lah ya. Karena, aku cari ruang kosong ini ruang kosong lah ya. Aku juga ngajarin di kelas sih. Jadi ini teman-teman Indonesia itu nggak suku bunganya nggak bisa ngelawan the Fed lah. Jadi kan cara kerjanya gini ya. Ini the Fed nih, the Fed. Kok gini? Sorry, the Fed. Sorry. Intinya kita tidak bisa melawan the Fed. Ini the Fed. The Fed itu naikin suku bunga turunin misalnya 3%. Artinya ntar lu kalau nabung di gue dapat 3%. Berarti kalau biasanya ntar menteri keuangannya dia, Treasury of AS, sorry, ininya ada kedep nih. Jadi begini cara kerjanya suku bunga kita ya. Nah, kenapa aku selalu ngomong the Fed, the Fed, the Fed, the Fed, the Fed gitu. Karena enak juga. Tapi kenapa kita harus ngerti the Fed? Jadi gini, the Fed, ini the Fed nih. Federal Reserve Bank Sentral Amerika nurunin sampai 3% misalnya. Artinya kan kalau nyimpen di dia dapat 3%. Berarti entar pemerintah AS kan juga butuh utang kan, berarti Secretary of Treasury atau Menteri Keuangannya akan nerbitin obligasi yang bisa kita sebutnya sebagai US Treasury Bond gitu, 10 tahun lah, 10 tahun surat utang obligasi gitu, obligasi AS. Soalnya ini jelek banget tulisannya. Obligasi AS nggak mungkin di bawah 3% karena kalau gitu ngapain gue beli obligasi AS, mending gue langsung taruh di Fed aja, dia akan naikin ke 4% biar dibeli. Nah di sini Indonesia BI nggak mungkin nerbitin tuh di bawah the Fed atau di bawah di sini, karena kenapa, kalau kita nerbitin 2% gak ada reason lagi buat gue naruh duit di sini, mending gue langsung masukin ke Amerika aja. Yang terjadi apa? Capital outflow, duit hilang semua dari Indonesia, kabur semua nih, tukar hancur-hancuran. Maka BI harus naikin 5%. Ya pokoknya di atasnya US Treasury Bond apa obligasi AS lah. Terus Menteri Keuangan kita juga butuh duit kan, SBN. Nggak bisa dong nerbitin 5% karena tadi kalau gitu kan, karena yang makan SBN kan bank juga banyak yang makan SBN ya. Yang ngebeli tuh bank juga gitu. Jadi ya kalau 5% mending gue langsung ke bank naruh di BI aja gitu. Ya udah mending dia akan naruh 6% gitu. Karena di sini ya tadi yang disebut risk itu, yang disebut sama Mas itu, risk ini karena orang itu semakin beresiko. Tadi kata Mas Ridwan kan, kalau profil perusahaan itu A, utangnya biasanya bunganya semakin kecil ya. Negara juga begitu teman-teman. Diasumsikan negara emerging market itu pasti suku bunganya nggak bisa fleksibel itu, karena ya dia harus menggoda negara lain supaya mau masuk ke negara kita gitu dengan suku bunga yang tinggi gitu. Karena kan SBN ini kan yang makan nggak cuma orang Indonesia, orang negeri juga yang makan. Jadi kurang lebih gitu. Kayak ini ada SRBI itu. Ketika SRBI diturunin naikin 7% ini gede banget teman-teman. Pertanyaan kalau SRBI 7%, siapa yang mau beli SBN 6%? Makanya aku udah cerita dari temanku yang investment analisnya asuransi, dia cerita lucu banget. Jadi dia tuh di selaku investment analisnya yang tadi ngelola asuransi itu, dia cuma ditarget per tahun 7%. Dapat dari float tadi dikelola di 7%. Tiba-tiba BI nerbitin SRBI 7,5. Langsung dia makan. Kata dia, begitu gue makan, udah gue tidur setahun, kata dia. Kayak begitu. Jadi gue ditarget 7%. Tiba-tiba SRBI ngeluarin 7,5, ya gue happy-happy deh setahun, dia kata dia. Gak perlu mikir udah. Kan SRBI setahun biasanya kan, atau 6 bulan setahun. Nah, jadi kayak gitu. Apakah kita bisa buat 3%? Bisa kalau ada VT 0 misalnya. Dia 0, dia ini 1, Bank Indonesia 2, SBN 3, gitu. Just sulit untuk kita ngelawan The Fed. Makanya ya Indonesia adalah Amerika yang tertunda aja gitu. Kan isu-isunya juga gitu kan, yang rame-rame di Amerika baru masuk ke kita 2 tahun, setahun. Iya, iya, Paling iya. Ini ibaratnya ini juga sih ke appetite-nya teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau ibaratnya nih makan apa bakmi ayam gitu. Bakmi GM kan pasti jauh lebih mahal ya. Bakmi S377 pasti lebih mahal daripada bakmi ayam pinggiran jalan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba suatu saat bakmi GM harganya sama persis dengan bakmi pinggir jalan gitu, sama-sama let's say 10.000 gitu. Nah, itu misalnya bakmi ayam pinggiran jalan itu 10.000. Tiba-tiba bakmi GM, bakmi S377 tuh 10.000 juga. Ya daripada makan di pinggir jalan, mending yang apa lebih aman, lebih bersih, lebih steril, lebih jelas enaknya gitu kan dengan harga yang sama lah. Ya, sama juga sih sebenarnya kalau ada ini ya, ada investasi yang satu dari pemerintah Indonesia, yang satu pemerintah Amerika, apalagi The Fed gitu. Ya kalau bisa apa dapat harganya sama, yang ngambilnya yang keuntungannya sama, ngambil yang bagus sekalian kayak gitu, lebih jelas kayak gitu.